Perkenalkan, nama saya Marvino Mantiri, NIM saya 2314201142 dari kelas A6 semester 1. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Dr. Margaret Sujianto, MKes. Dalam tubuh manusia mempunyai berbagai macam jenis yang terdiri seperti sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Bagian-bagian yang menyusun dan membentuk tubuh manusia dengan sempurna ini disebut sistem organ. Sistem ini terdiri dari berbagai jenis organ dengan struktur dan fungsi tertentu. Secara langsung atau tidak langsung, setiap sistem organ saling bergantung. Tanpa kerjasama antara organ lain, proses tersebut tidak terjadi di dalam tubuh. Menurut Bram, pada tahun 1994, manusia mempunyai 9 sistem organ, yakni sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem motorik atau gerak, sistem reproduksi, sistem saraf, sistem integumen, dan sistem endokrin. Sistem pada manusia sebagai sekumpulan organ yang saling mendukung dan bekerja sama agar tubuh tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Kesehatan menjadi hal yang utama, sehingga kesehatan tubuh manusia ditentukan oleh baik atau tidaknya fungsi sistem organ tersebut. Organ tubuh manusia terbagi menjadi dua, yaitu organ tubuh bagian dalam dan bagian luar. Kita mulai pada bagian yang luar. Yang pertama, kulit. Kulit merupakan organ tubuh manusia bagian luar yang berfungsi sebagai pelindung terluar tubuh yang melindungi dari infeksi dan kerusakan fisik. Selain itu, kulit juga berperan dalam mengatur suhu tubuh dan mengatur pengeluaran keringat. Yang kedua, mata. Mata adalah organ tubuh manusia bagian luar yang mempunyai sejuta manfaat. Fungsi mata sebagai organ tubuh manusia bagian luar adalah untuk melihat. Selain itu, mata juga berfungsi sebagai penerima respon berupa pantulan cahaya yang membuat manusia dapat membedakan bentuk, warna, dan lain-lain. Mata sendiri memiliki jutaan saraf yang terhubung ke otak. Kemudian, saluran perintah terdapat berbagai organ yang mendukung pandangan manusia, seperti pupil, lensa, iris, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bibir. Bibir merupakan organ tubuh manusia bagian luar yang begitu peka terhadap benda asing. Lapisan kulit pada bibir yang bernama membran mukrosa merupakan membran yang mendeteksi atau memiliki kepekaan raban begitu kuat. Pada bagian dalam bibir akan terdapat rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat berbagai organ seperti lidah yang berfungsi sebagai indera pengecap, gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan, dan lain-lain. Yang keempat, anggota gerak. Organ tubuh manusia bagian luar yang memiliki fungsi sebagai anggota gerak adalah kaki dan tangan. Anggota gerak manusia yakni tangan dan kaki berfungsi untuk membantu pergerakan tubuh manusia, seperti berjalan, berlari, mengambil sesuatu, makan, dan berbagai kegiatan lainnya. Tangan dan kaki tentunya memberikan kemudahan untuk manusia menjalankan segala aktivitasnya. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga organ tubuh manusia bagian luar manusia satu ini, agar dapat memudahkan ketika menjalankan aktivitas. Yang kelima, hidung dan telinga. Hidung dan telinga merupakan organ tubuh manusia bagian luar yang berfungsi sebagai alat pendengar dan penciuman manusia. Fungsi organ tubuh manusia bagian luar yang bernama hidung ini memiliki peran penting dalam sistem pernafasan manusia. Juga akan berfungsi sebagai penyaring atau filter, sehingga kotoran yang tercampur dalam udara tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan fungsi organ tubuh manusia bagian luar selanjutnya, yakni telinga, berperan penting dalam pendengaran manusia. Sebab melalui telingalah manusia akan menerima rangsangan atau suara dari luar. Organ tubuh bagian dalam yang pertama, jantung. Jantung adalah organ otot yang memompa darah ke seluruh tubuh. Dua bilik utama, yaitu atrium dan ventrikel, berkontraksi dan memompa darah ke arteri, mengirimkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh, dan mengumpulkan produk limbah untuk dieliminasi. Yang kedua, paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama yang memungkinkan pertukaran gas. Mereka mengambil oksigen dari udara yang hirup dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh melalui pernapasan. Yang ketiga, otak. Otak merupakan salah satu organ tubuh manusia bagian dalam. Otak mengendalikan berbagai fungsi tubuh dan proses mental. Ini termasuk berpikir, merasakan, mengingat, serta mengatur aktivitas organ dan sistem lainnya. Yang keempat, hati. Hati adalah merupakan salah satu organ tubuh manusia bagian dalam. Hati menghasilkan empedu untuk membantu pencernaan, menguraikan toksin dalam darah, mengatur kadar gula darah, dan mengubah nutrisi menjadi energi.
Yang kelima, ginjal. Ginjal merupakan salah satu organ tubuh manusia bagian dalam. Ginjal menyaring darah, menghilangkan limbah dan ekskresi, mengatur keseimbangan air dan elektrolit, serta menghasilkan urin. Yang keenam, lambung. Lambung mencerna makanan dengan asam lambung, memulai pencernaan protein, dan mengirimkan makanan yang dicerna ke usus. Usus, termasuk usus besar dan usus kecil. Usus menyediakan area luas untuk penyerapan nutrisi dari makanan, serta mengeluarkan sisa pencernaan, dan mengatur gerakan peristaltik untuk mendorong makanan melalui sistem pencernaan. Yang terakhir, pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ tubuh manusia bagian dalam. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang diperlukan untuk mencerna makanan, serta mengatur kadar gula darah dengan menghasilkan insulin.